Bisa lihat ya, sekarang ada pergerakan ya yang menandakan. Nah, jelas kelihatan sahabat ya, kalau dinamonya bisa berputar kembali ya. Ini untuk speednya ya sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini saya dapat servisan. Ini kipasnya dari brand Sanek, tipenya SSF 1421R ya. Ini model tipe berdiri ya, yang memakai tombol digital ya, seperti ini. Untuk gerak kanan kirinya jalan ya sobat. Namun untuk kipasnya tidak mau nyala ya, atau tidak bisa berputar ya. Nah, ini hanya bisa tengok kanan kiri saja sobat ya. Untuk ini kipasnya tidak bisa berputar ya, walaupun dengan tangan diputarkan dulu ya sobat. Oke, langsung saja saya akan buka unitnya sobat. Oke, ini dia sobat ya, saya sudah bongkar untuk casingnya. Di sini ada 3 warna kabel ya. Ini untuk kabel remote ya sobat. Hanya bisa berputar kiri kanan itu ini ya, untuk dinamo kiri kanannya menyala sobat ya. Tapi yang tidak menyala itu untuk dinamo penggerak kipasnya sobat ya. Nah, langkah awal yang saya akan lakukan adalah pengukuran pada kabel yang 3 warna ini sobat ya. Mohon maaf, ini ada 4 warna sobat ya, yang putih, hitam, merah, dan juga biru. Ini yang mengarah ke saklar sini ya sobat ya. Ini. Oke, saya akan cek dulu satu persatu sobat ya. Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini sobat ya. Kabel yang mengarah ke dinamo itu ini yang berwarna merah, putih, dan juga biru, dan juga yang berwarna hitam ya. Saya akan cek dulu dari yang warna hitam ya sobat. Ini kabel yang mengarah langsung ke kabel AC ya sobat, sebelah ya. Ini untuk netralnya ya sobat. Untuk testernya dikali 10 sobat ya. Untuk merah tidak ada pergerakan, putih juga tidak ada, biru juga tidak ada sobat ya. Nah, lalu pengukuran dari kabel biru sobat ya. Dari merah dulu ya sobat. Merah ke putih ada ya sobat. Dari merah ke biru ada ya. Sudah bisa dipastikan ya sobat, kalau yang putus itu adalah kabel yang berwarna hitam ya sobat. Nah, mudah-mudahan bisa diperbaiki sobat ya. Saya akan bongkar dulu untuk dinamo penggeraknya sobat. Nah, ini dia sobat ya untuk dalamnya. Untuk gulungannya sepertinya baik-baik saja sobat, tidak ada yang gosong ya. Tapi tidak tahu untuk sikring pengamannya ya sobat. Kalau diperhatikan di sini ada sikring pengaman ya. Ini disebutnya thermofuse ya sobat. Jadi apabila panas melebihi kapasitas dari thermofuse ini derajatnya, maka thermofuse ini akan mengalami putus ya sobat. Nah, biasanya terjadi ya, ini karena kipasnya overhead ya sobat. Nah, untuk kabel yang berwarna hitam ini sobat ya, ini mengarah langsung ke thermofuse ya untuk kabelnya yang ini ya sobat. Nah, untuk cara pengecekannya cukup mudah ya sobat, dengan menggunakan multitester, bisa menggunakan buzzer atau kali 10. Kita langsung ukur ujung kaki thermofuse ini sobat ya.
Saya akan buka dulu ya sobat. Nah ini untuk termopiusnya sobat ya, saya sudah keluarkan ya. Untuk termopius Sanek ini menggunakan yang berukuran 130 derajat ya. Jadi kalau terjadi overhead ke dinamo ini ya sobat, atau kipas ini melebihi dari 130 derajat, maka termopiusnya akan otomatis putus ya sobat. Cara pengecekannya cukup mudah ya sobat. Cukup di posisi bajar ya sobat. Apabila termopiusnya nyambung ya sobat, maka akan bunyi seperti ini sobat ya. Nah ternyata sobat ya, dari ujung kaki ini ya sobat, termopius tidak ada bunyi, berarti ini menandakan untuk termopiusnya sudah putus sobat ya. Nah cara perbaikannya cukup mudah sobat ya. Maksud saya cara menggantinya, sobat bisa putus ini kaki-kakinya ya sobat, lalu disambungkan ke termopius yang baru. Namun untuk pemasangannya sobat, diwajibkan untuk termopius ini untuk bodinya harus menyentuh atau menempel di bagian gulungannya ya sobat. Jadi agar panas terukur dengan termopius ini ya sobat. Nah ini berhubung saya hanya akan menunjukkan kerusakannya ya, dan saya akan mencoba menyambungkan dulu ya sobat sementara ya. Ini baiknya diganti ya sobat dengan yang ukurannya sama ya sobat. Nah tapi saya akan menjampernya langsung ya sobat. Sobat tidak perlu menggunakan solder atau alat lainnya ya, cukup dengan memutar sedikit ya sobat, agar kaki-kakinya menyentuh ya sobat. Nah ini dia sobat ya, saya tidak menyoldernya, namun cukup dengan memutar ke kanan atau ke kiri ya, bertujuan agar kedua kaki ini menjadi tersambung atau korslet ya sobat. Selanjutnya pengukuran kembali ya kabel yang berwarna hitam ini dengan kabel yang 3 warna sobat ya. Bisa posisikan kembali dikali 10 sobat. Nah sobat bisa lihat ya, sekarang ada pergerakan ya yang menandakan untuk kabelnya sudah tersambung atau lilitannya sobat ya. Nah selanjutnya saya tahap perakitan ya. Nah saya tegaskan kembali ya sobat, baiknya ini untuk termopiusnya diganti ya dengan angka yang sama atau ukuran yang sama sobat ya. Berhubung saya mempersingkat video ya sobat, saya hanya menunjukkan letak kerusakannya saja. Saya akan rakit kembali untuk kipasnya ini sobat ya. Oke sobat, saya sudah menutup kembali untuk casing dinamonya sobat ya. Nah ini di sini ada tombolnya di sebelah sini sobat ya. Berarti untuk tombol on off-nya yang ini sobat ya. Sobat bisa perhatikan ya untuk ujung batang kipasnya ya, ujung dinamonya. Nah jelas kelihatan sobat ya, kalau dinamonya bisa berputar kembali ya. Ini untuk speednya ya sobat. Nah untuk kipasnya sudah normal kembali sobat ya. Tinggal merapihkannya saja, dimasukkan kembali untuk casing-casingnya sobat ya. Oke untuk kipasnya sudah dirakit kembali sobat ya. Sobat bisa lihat
kalau kipasnya menyala dengan normal ya sobat. Nah mungkin sekian dulu ya video yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya, yang merasa video ini bermanfaat silahkan subscribe ke channel saya agar tetap bisa mengikuti tutorial-tutorial yang bisa saya bagikan ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.